Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Innal hamdalillahi nahmaduh wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sidang Jum'ah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Puji dan syukur hanya miliknya yang senantiasa selalu dan terus menerus menghunjam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah, bahkan terus menderas tidak henti di kehidupan kita, menjadi bulir-bulir ketaatan terbaik dan terindah kita kepadanya. Mudah-mudahan salat Jumat kita siang hari ini Allah catat menjadi amal saleh, amal mutaqabbal, amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi kafarah lima baina jum'atain, penggugur, penghapus dan pembersih segala kealfaan, kesalahan dan kehilafan kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya dan umatnya sampai akhir zaman. Sidang Jum'ah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Siang hari ini kita akan hidup bersama satu nama Allah yang akan mengembalikan harapan hidup kita, membuat kita makin jatuh cinta kepada Allah, makin nikmat mencintainya, makin bahagia hidup bersamanya, dan makin lezat membangun ketaatan kepadanya. Kita akan hidup bersama nama Allah At-Tawwab, Allah yang maha menerima taubat. Nama Allah At-Tawwab diambil dari kata taba yatubu, taubatan, yang artinya adalah al-audah atau ar-ruju, yang artinya adalah kembali atau pulang. Dengan namanya At-Tawwab, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, sejauh apapun jarak engkau dengan aku selama ini, sebanyak apapun tumpukan dosa dan kemaksiatan yang pernah engkau perbuat selama ini, dan sebanyak apapun keburukan yang pernah engkau himpun dalam kehidupanmu selama ini, jika engkau kembali kepadaku, aku akan menerima dan memaafkan kamu. Itulah makna Allah At-Tawwab. Sidang Jum'ah yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Ketika kita berkhilaf kepada seseorang, kemudian kita minta maaf, wajar, ada rasa sungkan, ada rasa berat, ada rasa malu, bahkan rasa khawatir. Kenapa? Karena belum tentu dia memaafkan kesalahan kita. Namun jangan pernah membawa semua perasaan itu ketika akan minta maaf kepada Allah. Kenapa? Innallaha yarghabu bil afwi wa la yusari'u bil uqubati. Karena sebelum kita datang dan meminta maaf kepada Allah, Allah sudah rindu ingin segera memaafkan dan mengampuni semua dosa dan kehilapan yang pernah kita lakukan. Allah sampaikan di surah At-Taubah 118, "Tsumma taba 'alaihim." Kemudian mereka bertobat kepada Allah. Untuk apa? Tsumma taba 'alaihim. Kemudian Allah menerima tobat mereka. Kenapa? Liyatubu, supaya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mufassirun mengatakan ayat ini adalah kerinduan Allah untuk memaafkan dosa-dosa kita
itu jauh mendahului dan jauh melampaui daripada keinginan kita untuk datang dan meminta maaf kepada Allah ketika kita berkhilaf kepadanya. Sidang Jumat yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Di surah Az-Zumar ayat 53, Allah menyuruh para pendosa dengan kalimat penuh cinta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku. Allah menyeru orang yang penuh dosa dengan kalimat yang penuh cinta. Allah tidak menyeru wahai pendosa, wahai pezina dan lain sebagainya. Namun Allah menggunakan kalimat yang begitu indah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kemudian Allah melanjutkan, alladzina asrafu ala anfusihim. Allah Maha tahu setiap dosa yang pernah kita lakukan. Allah Maha tahu setiap kemaksiatan yang pernah kita perbuat dari yang kecil sampai yang besar. Tetapi di ayat ini Allah tidak merinci semuanya. Kenapa? Karena Allah begitu tidak ingin menghinakan kita. Allah hanya menyeru, alladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allah tidak menceritakan semua aib-aib kita. Allah tidak menjelaskan semua dosa-dosa kita. Padahal Allah sangat tahu setiap kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kenapa? Karena Allah begitu mencintai kita. Kemudian Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Jangan pernah berpatah asa dari ampunanku. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Karena aku akan ampuni semuanya. Adakah Tuhan yang lebih mencintai kita selain Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau balagat dunubuka an as-sama, thumma istaghfartani, ghafartu laka wa la ubali." Allah berfirman, andaikan kemaksiatan dan dosa yang pernah kamu lakukan itu setinggi langit, kemudian engkau datang kepadaku, kata Allah, aku akan mengampunimu, tidak peduli setinggi apapun dosa dan kemaksiatan yang pernah kamu lakukan. Adakah Tuhan yang paling mencintai kita selain Allah Subhanahu wa taala? Sidang Jumat yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita merenung apa yang paling kita inginkan dari Allah, tentu saja banyak keinginan kita kepada Allah. Namun pernahkah kita bertanya apa yang paling Allah inginkan dari kita? Boleh jadi kita tidak pernah punya waktu memikirkan kalimat pertanyaan ini. Karena kita terlalu sibuk memikirkan apa yang kita inginkan dari Allah. Sampai kita lupa bertanya apa yang Allah inginkan dari kita. Di dalam Al-Quran, di An-Nisa ayat 27 dan 28, Allah mengatakan dan menjelaskan kepada kita apa yang paling Allah inginkan dari kita. Allah mengatakan, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah hanya ingin memaafkan dan menerima tobat kita. Ketika keinginan kita banyak kepada Allah, ternyata keinginan Allah cuma satu kepada kita, hanya ingin memaafkan dosa-dosa kita. Kenapa Allah begitu ingin memaafkan dosa-dosa kita? Ayat 28-nya Allah menjelaskan, yuridullah ayyukhaffifa ankum. Karena Allah ingin meringankan kita kelak di akhirat. Kenapa Allah ingin meringankan kita kelak di akhirat? Karena Allah Maha tahu tidak ada di antara kita yang sanggup disiksa kelak di api neraka. Maka tidak ada keinginan Allah dalam Al-Quran, hanya ingin memaafkan, hanya ingin mengampuni dan menerima tobat kita. Kenapa? Karena Allah tidak ingin memberatkan kita kelak di akhirat. Allah tidak ingin, Allah ingin meringankan kita kelak di akhirat. Kenapa? Karena Allah Maha tahu tidak ada di antara kita yang akan sanggup dan kuat disiksa dengan api neraka. Adakah Tuhan yang paling mencintai kita selain Allah Subhanahu wa taala? Sidang Jumat yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Siapa Allah At-Tawwab itu? Yang pertama, innallaha la ya'khudhu bidunubina, yaitu Allah yang tidak langsung menghukum dosa-dosa kita. Setiap kita berdosa dan bermaksiat, Allah tangguhkan. Malah Allah balas dengan kesehatan, rizki, kebahagiaan rumah tangga, kesuksesan anak-anak.
Padahal ketika itu kita sedang mengumpulkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Allah yang tidak akan langsung menghukum dosa-dosa kita. Andaikan setiap dosa dan kemaksiatan langsung Allah hukum, kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Yang kedua, siapa Allah At-Tawwab itu? Yaitu Allah yang yasturu uyubana. Allah yang menutup rapat-rapat semua aib dan keburukan-keburukan kita. Sehingga tidak ada yang tahu apa saja dosa kita kepada Allah, karena Allah tidak ingin mempermalukan kita di hadapan makhluknya. Bahkan suami istri saja yang hidup bersama-sama 24 jam, mereka tidak saling tahu apa saja dosanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah begitu ingin menutup semua keburukan kita. Allah tidak ingin mempermalukan kita di hadapan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, siapa Allah At-Tawwab itu? Yaitu yang Allah yang yunsi uyubana. Allah yang membuat kita lupa dengan semua dosa-dosa kita. Andaikan setiap kita ingat semua dosa yang pernah kita lakukan, kita tidak mungkin bisa keluar rumah, bekerja dan lain sebagainya. Kita akan terus menangisi semua kemaksiatan itu. Namun Allah tidak ingin memberatkan kita semua. Allah lupakan semua dosa-dosa kita sebagian, agar kita bisa menikmati hidup dengan tenang, bercengkrama dengan keluarga dan lain sebagainya. Andaikan setiap kita tahu semua dosa yang pernah kita lakukan, kita akan menangisinya setiap hari dan tidak akan bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya seperti ini. Dan yang terakhir, siapa Allah At-Tawwab itu? Innallaha yaghfiru dzunubana. Allah yang mengampuni semua dosa-dosa kita. Bayangkan sidang Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Setiap kita berdosa, Allah tangguhkan, Allah tutup rapat-rapat, Allah lupakan. Dan ketika kita minta maaf, langsung Allah ampuni. Adakah Tuhan yang paling mencintai kita selain Allah Subhanahu wa taala? Sidang Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mari kita renungkan betapa baiknya Allah dalam kehidupan kita. Setiap hari kita hantarkan kemaksiatan kepada Allah, seakan-akan kita punya Tuhan lain selain Allah. Namun setiap hari pula Allah hantarkan kebaikan dalam kehidupan kita, seakan-akan tidak ada hamba lain kecuali kita. Itu baiknya Allah kepada kita. Allah begitu baik kepada kita. Dan mari bayangkan betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan kepada Allah. Kemudian mari kita renungkan hadis riwayat Imam Muslim ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanazalu tabaraka wa ta'ala kulla lailatin minas sama'id dunya hinna yabqa thuluthul lail akhir. Setiap malam, di sepertiga malam, Allah turun menemui kita. Untuk apa? May yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Setiap malam Allah turun menemui kita di sepertiga malam hanya untuk memaafkan dosa-dosa kita. Pertanyaannya, ketika Ia akan mengampuni dosa-dosa kita, turun setiap malam di sepertiga malam menemui kita, sedang apakah yang banyak dosa ini? Sedang apakah yang butuh diampuni ini? Sedang apakah yang butuh diterima taubatnya ini? Banyak di antara kita yang tidak menemui Allah di sepertiga malam itu. Pertanyaan terakhir, ketika Allah yang akan memaafkan dosa-dosa kita, turun setiap malam di sepertiga malam menemui kita, lalu kita tidak menemui Allah di waktu itu, apakah Allah berhenti untuk turun menemui kita di sepertiga malam? Tidak. Sampai hari kiamat Allah akan turun menemui kita di sepertiga malam itu, karena Allah begitu ingin memaafkan dosa-dosa kita. Kenapa Allah begitu ingin memaafkan dosa-dosa kita? Innallaha yuhibbut tawabin. Karena Allah begitu mencintai kita semua. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa na'afa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. Sidang Jumat yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Khutbah singkat yang kedua, saya tutup dengan sebuah kisah dari seorang ulama besar bernama Lanun al-Masri. Dia menceritakan ada seorang ibu yang mengusir anaknya dari rumahnya karena kenakalannya. Namun si anak ini tidak merasa bersalah ketika diusir oleh ibunya karena dia diasikkan dengan permainan teman-temannya di siang hari itu. Dia asik aja bermain dan tidak merasa bersalah kepada ibunya. Baru ketika menjelang malam, ketika teman-temannya pulang ke rumahnya masing-masing, maka dia mulai merasa butuh pulang. Tapi tidak ada tempat pulang karena ibunya sudah mengusir dari rumah itu. Namun satu-satunya tempat pulang dia cuma rumah ibunya itu. Maka pelan-pelan dia menghampiri rumah ibunya, tapi tidak berani ngetuk pintu, apalagi membuka pintu itu. Karena dia merasa malu, telah berdosa dan bersalah kepada ibu yang telah mengusirnya. Akhirnya si anak ini tertidur di depan pintu rumah ibunya. Kemudian menjelang tengah malam, si ibu ini membuka pintu rumah itu dan mendapati anaknya sedang tertidur di pintu rumah itu. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Si ibu ini akan merangkulnya, memeluknya dan membawanya ke dalam rumah. Karena ibu ini mengusir bukan karena benci, karena cinta ingin anaknya baik. Demikian juga dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang tidak merasa bersalah ketika tidak sholat berjamaah, kan diasyikkan permainan dunia ini. Banyak di antara kita yang tidak merasa bersalah ketika tidak bisa membaca Al-Quran, karena diasyikkan permainan dunia ini. Banyak di antara kita yang tidak sanggup melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah, karena diasyikkan permainan dunia ini. Bahkan banyak di antara kita yang tidak merasa bersalah ketika berbuat dosa dan kemaksiatan karena diasyikkan permainan dunia ini. Tapi pada saatnya kita butuh pulang kepada Allah. Kita akan menyeruak di perasaan ini betapa banyak dosa kita kepada Allah. Kita sadar butuh kembali kepada Allah. Pertanyaannya, apa yang Allah lakukan kepada seorang hamba yang sudah lama berjarak darinya, yang sudah penuh dengan kemaksiatan kepadanya, sedang berada di pintu tobat itu? Dr. Muhammad Al-Arifi mengatakan, Allah arhamu bika min ummika. Cintanya Allah kepada kita melebihi seorang ibu itu kepada anaknya. Maka sidang Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, jangan pernah menunggu untuk datang kepada Allah, karena Allah merindukan kita semua, ingin memaafkan dosa-dosa kita, mengampuni kita, dan menerima tobat kita. Allah sudah menunggu di pintu tobat. Fafiru ilallah, maka segeralah berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dan Ramadan tahun ini menjadi asasil wa'i, titik balik kesadaran yang membuat kita ingin semakin mendekat kepada Allah sebanyak apapun kemaksiatan kita di masa lalu. Mudah-mudahan Ramadan ini menumbuhkan kita menjadi pribadi yang semakin bahagia hidup bersama Allah, semakin nikmat mencintainya, dan semakin lezat ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi asasul inkilab, titik balik perubahan yang membuat kita semakin ingin bahagia dan nikmat bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi titik perubahan dalam diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang semakin Allah inginkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل صيامنا، ربنا تقبل تلاوتنا، ربنا تقبل كل أعمالنا في الشهر رمضان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، في غزة، في رفح وفي كل مكان يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل دائرة عليهم يا رب العالمين. إنك ربنا على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sufufakum, luruskan, rafatkan dan rafiqan saf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناء للخير معتد مريب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله